しもし。Halo teman-teman, welcome back to my corner. Apa kabar semua? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Hari ini aku mau nanya deh sama kalian. Kalian pernah kepikiran gak sih, kenapa konflik di Palestina itu gak berhenti-berhenti sampai sekarang? Sebenarnya ada apa sih di sana? Kok bisa nggak selesai-selesai gitu sampai sekarang? Nah, berikut adalah informasi-informasi yang aku dapat dari berbagai sumber yang aku ingin share ke kalian. Jadi ternyata teman-teman, di Palestina itu ada salah satu kota yang sangat penting bagi tiga agama yang memiliki keterkaitan dengan sosok figur Nabi Ibrahim, yaitu agama Islam, agama Kristen, dan agama Yahudi. Kota ini dalam bahasa Ibrani disebutnya Yerusalem, dan dalam bahasa Arab disebutnya Al-Qudus, merupakan salah satu kota tertua yang terletak di dataran tinggi pegunungan Yudea di antara Laut Tengah dan Laut Mati. Di masa lalu kota ini seringkali direbut, ditaklukkan, kemudian dihancurkan, dibangun kembali oleh berbagai pihak. Dan sepertinya setiap lapisan buminya itu mengungkapkan potongan-potongan sejarah dari masa lalu. Sepanjang sejarahnya yang panjang teman-teman, Yerusalem setidaknya dihancurkan 2 kali, kemudian dikepung 23 kali, diserang 52 kali, dan direbut kemudian direbut kembali sebanyak 44 kali. Dan sejak abad ke-19, tradisi dari Yerusalem itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu kawasan Muslim, kawasan Kristen, kawasan Yahudi, dan kawasan Armenia. Berikut adalah tempat-tempat suci yang menjadi sangat penting bagi tiga agama, yaitu Muslim, Kristen, dan Yahudi. Yang pertama teman-teman adalah gereja. Di dalam kawasan Kristen terdapat gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus adalah lokasi tempat ziarahnya orang-orang Kristen di seluruh dunia, di mana lokasi tersebut sangat penting dalam kisah Yesus, dari mulai penyalibannya, kematiannya, serta kebangkitannya. Dalam kepercayaan umat Kristiani, pada umumnya Yesus disalibkan di sana, di Bukit Golgota atau Bukit Kalvari. Dan ini menjadi tujuan utama para peziarah ratusan umat Kristen di seluruh dunia untuk mencari penebusan dalam doa mereka di lokasi tersebut. Yang kedua teman-teman adalah masjid. Kawasan Muslim merupakan kawasan terbesar dari keempat bagian kawasan tersebut. Di dalamnya terdapat tempat-tempat suci. Yang pertama adalah Kubah Batu Asyakrah atau Dome of the Rock. Dan juga ada Masjidil Aqsa. Masjid ini menjadi tempat tersuci ketiga setelah Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Umat Islam meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW datang dari Mekah ke Masjidil Aqsa dalam perjalanan malam Isra Miraj. Kemudian beliau sholat dan berdoa bersama para nabi di dalam Masjidil Aqsa. Dan tidak jauh dari masjid tersebut adalah Kubah Batu Asyakrah atau Dome of the Rock yang diyakini umat muslim sebagai tempat bertolaknya Nabi Muhammad menuju surga dalam peristiwa Isra Miraj tersebut. Yang ketiga teman-teman adalah dinding. Di dalam kawasan Yahudi terdapat kotel atau dinding ratapan atau juga disebut tembok barat. Nah, dinding ini merupakan sisa dari dinding tempat berdirinya bait suci. Dan orang Yahudi meyakini di tempat suci tersebut terdapat ruang Maha Kudus, yaitu tempat tersuci bagi kaum Yahudi. Para Yahudi meyakini bahwasanya di dalam ruang Maha Kudus tersebut adalah lokasi fondasi penciptaannya dunia dan juga merupakan lokasi di mana Abraham atau Nabi Ibrahim mengorbankan anaknya Ismail atau Ishak. Dan juga teman-teman, orang Yahudi meyakini bahwasanya Dome of the Rock atau Kubah Asyakrah adalah ruang Maha Kudus itu. Sampai sini teman-teman paham kan kenapa lokasi tersebut diperebutkan oleh Yahudi dan umat Muslim?
Jadi sebenarnya teman-teman, suku asli negara Palestina itu bukan dari bangsa Israel maupun bangsa Arab, melainkan dari bangsa Kanaan yang datang di tahun 2500 sebelum Masehi dan menamai negara tersebut dengan nama Yerusalem sesuai nama dewa yang mereka sembah. Nah, baru 1000 tahun setelah itu, tepatnya 1200 tahun sebelum Masehi, barulah datang bangsa Filistin dan bangsa Israel. Bangsa Yahudi datang dari Mesir bersama Nabi Musa dan Nabi Harun menempati bagian timur Laut Mati. Dan dalam keyakinan Yahudi bahwasanya tanah ini adalah tanah perjanjian sebagaimana yang sudah dijanjikan ketika Nabi Musa membawa mereka dari perbudakan Mesir ke negara tersebut. Pada tahun 1025 sebelum Masehi sampai 586 sebelum Masehi, ini adalah masa kerajaan-kerajaan bangsa Israel. Hingga mereka mengusir bangsa Filistin dari kota Yerusalem. Kemudian setelah itu datanglah kerajaan Babilonia yang mengalahkan Yerusalem serta Yudea. Dan kemudian Raja Babilonia yaitu Nebukadnezar II mengusir dan menawan orang-orang Yahudi di kota Babilonia. Tidak sampai di situ teman-teman. Pada tahun 539 sampai 331 sebelum Masehi, datanglah kerajaan Persia di bawah kekuasaan Raja Cyrus mengalahkan Babilonia dan Seldenia. Seldenia ini Irak teman-teman. Dan menduduki Yerusalem. Dan pada masa itu orang-orang Yahudi yang diasingkan di Babilonia diizinkan masuk kembali oleh kerajaan Persia. Pada tahun 166 sebelum Masehi sampai 37 sebelum Masehi, Yahudi Makabai atau tentara-tentara Yahudi mendirikan kerajaan Israel untuk yang kesekian kalinya. Hingga datanglah peristiwa penting yaitu kelahiran Nabi Isa atau Yesus. Hingga teman-teman datanglah bangsa Roma pada tahun 70 Masehi. Bangsa Roma mengusir orang-orang Yahudi keluar dari Yerusalem lagi teman-teman dan menghancurkan kota tersebut hingga yang tersisa dari Bait Allah sendiri hanya tembok barat atau tembok ratapan yang masih ada saat ini. Dan setelah peristiwa tersebut, bangsa Roma mengganti nama Yerusalem dengan nama Palestina. Nah, nama Palestina ini diambil dari bahasa Filistin. Bangsa Roma sengaja mengambil nama tersebut karena bangsa Filistin adalah musuh dari bangsa Israel. Pada masa kerajaan Roma, lebih tepatnya saat kekuasaan Raja Konstantin, teman-teman, datanglah Ratu Helena yaitu ibu dari Kaisar. Nah, beliau ini datang untuk berziarah ke Yerusalem dan kemudian membangun Masjid Makam Yesus atau Isa Al-Masih. Pada tahun 640 Masehi, tentara Muslim mampu merebut Palestina dari Kekaisaran Roma, teman-teman, di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab. Dan setelah itu, pada tahun 1099 Masehi, Palestina atau Yerusalem direbut kembali oleh tentara-tentara Perang Salib. Pada saat Perang Salib ini, teman-teman, Palestina dikuasai oleh Kerajaan Ottoman atau Kesultanan Utsmaniyah. Dan ternyata, teman-teman, Perang Salib ini tidak hanya berdampak di Palestina saja, melainkan di Eropa juga, yang menyebabkan jalur perdagangan Eropa dan Asia Barat itu terputus dan menjadikan persediaan rempah-rempah di Konstantinopel menipis, sehingga bangsa-bangsa Eropa waktu itu mencari rempah-rempah ke pulau-pulau Nusantara dan India. Nah, inilah awal mulanya Eropa datang ke Indonesia dan menjajah kita. Sejarah negara Palestina masih panjang, teman-teman. Pada tahun 1190, Salahuddin Al-Ayyubi mengambil alih Yerusalem dari tentara Salib dan menghapus larangan orang Yahudi tinggal di sana. Kemudian Palestina ditaklukkan oleh bangsa Tartar. Nah, bangsa Tartar ini salah satunya adalah Uzbekistan, Kazakhstan, Ukraina. Kemudian ditaklukkan oleh Mesir hingga akhirnya ada peristiwa Holocaust saat pasca Perang Dunia Kedua. Peristiwa Holocaust ini, teman-teman, adalah penyiksaan dan pembantaian orang-orang Yahudi di seluruh dunia oleh tentara-tentara Nazi. Dalam peristiwa ini kurang lebih ada 6 juta orang yang dibunuh, teman-teman, di seluruh dunia.
Nah, teman-teman aku mau nanya deh, kalian tahu nggak sih film yang menceritakan tentang tragedi ini? Karena dulu dosen aku tuh pernah cerita, ada film yang produksi tentang Holocaust ini, tapi saking sadisnya, film ini tuh tidak bisa masuk ke Indonesia begitu. Jadi kalau ada yang tahu, please komen ya. Hingga pada tanggal 29 November 1947, dalam sidang istimewa PBB, negara ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu negara Yahudi dan negara Arab. Dan 6 bulan setelah itu, pada tahun 1948 tanggal 14 Mei, pendiri Zionis terkemuka yaitu David Ben-Gurion mengumumkan pendirian negara baru yaitu Israel dan mengizinkan semua imigrasi kaum Yahudi ke tempat baru tersebut tidak dibatasi. Demikian adalah serangkaian dari sejarah negara Palestina, teman-teman. Sebenarnya informasi-informasi yang aku sampaikan tadi hanya garis besarnya saja sih. Semoga di next kesempatan aku bisa share yang lebih detail dan terperinci lagi. Terima kasih sudah nonton video aku. Support terus channel ini dengan klik like, share, dan lonceng untuk subscribe. See ya!